mereka akan melihat keuntungan dalam Islam. Jadi setiap iman itu masuk, mereka lihat keuntungan dalam Islam. Ini lama saya renungkan ini. Kayaknya ini nggak betul juga ini. Yang setiap iman itu masuk, mereka melihat keuntungan dalam Islam. Orang munafik itu. Apa keuntungannya? Kita lihat. Ini nanti boleh dicek dalam tafsir At-Tabari. Dia sebut satu, memenangkan peperangan. Itu, tahu Pak, ujung-ujungnya itu nanti. Duit, itu ujung-ujungnya itu nanti. Ada namanya ghanimah. Ada ghanimah. Setelah itu katanya, kalau sudah menang perang, memperoleh harta rampasan. Jadi, setiap iman itu masuk, yang nampak di mata orang munafik itu apa? Duit. Tidak betul juga itu kan? Tapi begitulah keadaan. Kemudian menaklukkan sebuah negeri. Apa maksudnya? Ditulisnya lagi. Mendapatkan kekayaan. Nah, duit lagi. Uang lagi yang dipikirnya. Apalagi mendapatkan kesehatan dan keselamatan diri, keluarga dan anak-anak. Yang penting selamat keluarganya, biarpun melanggar aturan Tuhan. Ini bahaya. Sekitar berapa? Minggu yang lalu ya, malam Rabu kalau tak salah, ada saya sampaikan begini, masalah keselamatan ini. Nuh alaihi salam, dia doakan anaknya supaya selamat. Tuhan marah sama Nabi. Nah, itu dia. Nabi Ibrahim alaihi salam, dia sembelih anaknya, tapi Tuhan memuji dia. Tuh, kehidupan ini. Serius. Cocok Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dengan anaknya, cocok sama Tuhan. Padahal apa? Sembelih kau. Nabi Nuh alaihi salam, dia merasa harus cocok dengan anaknya, tidak cocok kata Tuhan. Itu hidup kita ini. Sering begitu. Kalau tujuannya hanya untuk menyelamatkan keluarga, anak-anak, tapi melanggar aturan Tuhan, munafik. Ini banyak contoh-contohnya nih dalam kehidupan modern kita. Banyak sekali. Nanti dicari sendiri. Mereka lupa, orang-orang munafik itu, bahwa hakikat kehidupan dunia itu, kata Al-Quran, laibun, permainan. Apalagi katanya, walahwun, kelengahan, lengah. Hidup ini main-main saja. Permainan-permainan. Ini hari Minggu. Nanti ibu mau jalan-jalan ke Brastagi. Tapi yakinlah, sampai di sana, ibu mau balik itu ke rumah. Main-main aja itu. Sudah masuk ke dalam rumah, mau pergi lagi. Ke Carrefour. Sampai di Carrefour, mau pulang lagi. Main-main aja. Begitulah hidup. Apalagi katanya, kelengahan. Banyak lengah. Banyak lengah dalam hidup ini. Kita manusia ini, kalau ada 3 masalah di pikiran kita, itu bisa lengah kita itu. Misal, disuruh jaga anak kecil. Kemudian disuruh mandi. Habis itu disuruh nonton dalam waktu yang bersamaan. Bingunglah itu. Lengah. Jatuh anak itu, tak terjaga. Kenapa? Ada 2 kerjaan lain. Lengah. Hidup ini pun sering begitu. Kenapa kita sering lengah dalam kehidupan dunia ini? Lupa kita dengan akhirat. Banyak yang mengalihkan kita. Kata ahli tafsir, kenikmatan dunia itu langsung sehingga kita lengah. Misal saya bilang, orang yang beriman beramal soleh masuk surga, kan nggak langsung. Tiba-tiba dia kerja langsung dapat duit, lengah dia. Karena langsung kenikmatan dunia. Lengah. Kemudian apa lagi? Perhiasan, wazinatun, perhiasan. Perhiasan ini kalau dalam koridor bagus, tapi kalau melanggar
Bagus. Kemudian ada lagi bermegah-megah, gagah-gagahan. Ada lagi lanjutannya. Watakasurun fil amwal, berlomba-lomba memperbanyak anak dan harta. Nah, itulah sebabnya manusia itu kalau ada tetangganya yang punya yang baru, dia kepo dia itu. Kenapa? Memang itulah hakikat kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya. Sekali lagi, mari kita introspeksi diri kita. Kemudian lanjut lagi katanya. Ini sekali lagi perumpamaan-perumpamaan ini. Kalau cahaya keimanan itu datang sehingga mereka melihat keuntungan, masyaufi, mereka berjalan di bawah sinar itu. Artinya setiap mereka melihat keuntungan dalam Islam, mereka teguh dalam keimanan. Pura-pura. Tapi setiap mereka tidak melihat keuntungan dalam Islam, mereka teguh dalam kekufuran. Jadi ukurannya menurut ayat ini, supaya dia beriman atau tidak, ada keuntungan materi. Ini bahaya ini. Saya mohon maaf, mohon maaf ya. Seringkali godaan itu begini. Diundang ke Al-Ihsan. Diundang masjid lain yang lebih besar, minggu keempat. Nah, itu bagaimana itu kira-kira itu? Konsisten di Al-Ihsan atau pergi ke sana? Itu kalau ustadznya silap, saya tinggalkan itu Al-Ihsan itu. Tapi teringat saya pesan Ustadz Hafiz Yazid dulu. Katanya begini, kalau ada kalian ini, ustadz-ustadz nih, saya lama belajar sama beliau itu. Di komplek wartawan sini. Khadijah itu. Dia sebut begini, kalau ada ustadz-ustadz, diundang musola, terjadwal. Kemudian diundang masjid besar, dia pergi ke situ. Mudah-mudahan cepat matilah ustadznya itu. Cocok. Saya ingat betul itu. Makanya, kenapa itu? Rupanya, itu saya bilang tadi, yang kena kita ini. Kalau kita mengukur keimanan ini, masyaufi, kalau ada keimanan, ada keuntungan, istiqomah. Kalau tidak ada keuntungan, tidak istiqomah. Itu munafik itu rupanya. Orang begitu itu. Mudah-mudahan, janganlah kena kita ini, ya kan? Susah. Sekali lagi, siapa Ustadz? Maksudnya itu kita semua lah ini, kita semua yang hadir ini, kita semua. Itu kata Al-Quran, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Apa maksudnya itu? Dia menyembah Tuhan itu di pinggir-pinggir saja, pas untung saja dia baru mau. Pas ada untung saja dia baru mau. Kalau ada keuntungan, imanlah dia. Di tepi aja, nggak di tengah dia. Tidak totalitas. Tidak kafah. Tidak konsisten dia. Kalau lenceng-lenceng sedikit, tak apa-apalah. Kita pun tak bisa itu betul terus, ya kan? Apa katanya? Fa in asabahu khairun itu ma'an nabi. Kalau dia memperoleh kebajikan, dapat dia keuntungan, dia tetap dalam keadaan itu, beriman dia. Wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhi. Kalau dia mendapat ujian, gak enak lagi beragama itu, dia berbalik ke belakang, gak konsisten lagi dia. Nah, orang begitu katanya. Khasirat dunya wal akhirah, rugi dia itu di dunia dan di akhirat. Dzalika wal khusranul mubin. Itulah dia kerugian yang nyata. Masih ada Bapak Ibu sekalian, kita yang beragama ini seperti itu. Nengok-nengok keuntungan, baru kita ada di posisi itu. Itu kata Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Menyembah Tuhan itu di tepi saja. Di tepi saja. Ini dalam segala urusan ini. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa nggak kita konsisten? Ada orang, ini cerita dalam kehidupan
kita sehari-hari itu. Pengalaman-pengalaman kehidupan yang begini-gini. Bisa konsisten atau tidak. Saya pernah didatangi orang. Ustaz, anak saya mau masuk polisi. Perempuan anaknya. Perempuan. Tapi Ustaz, nilai rapornya ini harus dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan, tak cukup. Tidak bisa dia masuk polisi. Kebetulan bapak itu polisi juga. Waktu itu, saya kepala sekolah. Disampaikannya seperti itu. Saya bilang, jangan. Ini Al-Quran. Kita jangan main-main. Tidak boleh seperti itu. Alhamdulillah, terima dia. Terima dia, bapak itu. Itu dalam hati saya setelah pulang ke rumah. Siapa sebenarnya yang lebih betul? Dia atau saya? Karena begini, kita ustadz nih setiap hari baca Quran, lari-lari juga. Dia cuma diucapkan sekali, terima dia. Jadi yang menyembah Tuhan di pinggir itu dia atau saya? Contoh-contoh dalam kehidupan. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Pinggir saja. Memang harus sering diingatkan supaya kita masuk ke tengah. Begitu juga ini dalam kehidupan masyarakat. Banyak hal-hal yang seperti itu yang menggoda kita supaya kita lari ke pinggir dari agama. Bapak Ibu sekalian, kita mau lanjutkan dulu cerita cahaya ini. Barkun itu kilat artinya. Itu sebabnya ada ahli tafsir bilang yang dikendarai Nabi itu buruk. Buruk itu kecepatannya seperti kilat. Itu maksudnya. Sebagian ahli tafsir bilang begitu. Seperti kilat. Barkun. Kilat itu yang mengeluarkan cahaya tapi tidak bersuara. Itu kilat. Kilat. Ada dia tidak bercahaya tapi bersuara. Itu namanya petir. Beda. Kalau ada suaranya, ada cahayanya, apa Pak namanya itu? Banyak ya kan? Ada yang bilang guntur, ada yang bilang geledek. Disambar geledek. Ada yang bilang gitu kan? Beda-beda itu. Ada di Al-Quran surah Ar-Ra'd. Kalau ini bukan Ar-Ra'd. Ar-Ra'd bukan itu, tapi barkun, kilat. Kilat itu kalau dia bercahaya cepat hilang atau lama. Cepat. Kadang dia di sini tiba-tiba pindah ke sana lagi. Kita lihat lagi pindah ke sana. Tiba-tiba bisa di depan mata kita. Itu bahaya tuh. Kilat. Nah, kata pakar-pakar tafsir, seolah-olah keimanan yang datang itu kepada mereka nyambar-nyambar saja. Sebentar beriman. Tiba-tiba padam lagi imannya. Tiba-tiba datang lagi. Tiba-tiba datang lagi. Tiba-tiba datang lagi. Nyambar-nyambar saja. Ada kita begitu dalam kehidupan ini. Tiba-tiba imannya kuat. Mau sholat aja bawaannya. Tiba-tiba tak sholat lagi seminggu. Itu nggak apa-apa, masih lumayan. Yang masalah itu begini. Pagi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siang dia murtad. Itu baru bahaya tuh.